Di awal film, kita diperkenalkan dengan pemeran utama bernama Lucy dan Josh yang bekerja dalam satu perusahaan. Ceritanya Lucy ini sangat membenci Josh yang selalu bertingkah menyebalkan. Ternyata Lucy udah membenci Josh sejak pertama kali mereka bertemu karena dia sering mengajukan pemecatan karyawan yang gak kompeten. Dan saking bencinya Lucy sampai hafal kebiasaan Josh termasuk baju yang dia gunakan ke kantor setiap harinya. Kemudian dalam sebuah rapat, atasan mereka bernama Richard dan Helen ingin menambah satu orang untuk menduduki posisi manajer di perusahaan. Sebenarnya Richard dan Helen bisa aja merekrut orang baru untuk jabatan tersebut, tapi mereka berdua sepakat untuk mempromosikan pegawai lama. Nah, setelah selesai rapat, Josh dan Lucy mulai berdebat karena mereka merasa kalau diri mereka lah yang pantas untuk mendapatkan jabatan itu. Bahkan mereka sepakat untuk bersaing dan yang kalah harus mengundurkan diri dari perusahaan. Dalam perusahaan tersebut, Lucy disukai oleh salah satu karyawan bernama Danny yang bekerja untuk membuat desain buku terbitan mereka. Sebenarnya Josh tahu kalau Lucy sama sekali nggak tertarik pada Danny, sehingga dia sering menyindir hubungan mereka untuk membuat Lucy kesal. Walaupun sering berantem, mereka selalu memperhatikan kebiasaan masing-masing. Bahkan Josh memiliki panggilan unik bagi Lucy, yaitu Shortcake. Pertengkaran mereka itu pun sering membuat HRD pusing, karena banyak karyawan yang mengeluh saat melihat hubungan mereka berdua begitu akur. Lalu sesampainya di rumah, Lucy mendapatkan telepon dari ibunya yang merasa khawatir karena sampai sekarang dia belum memiliki pacar. Dan ketika beristirahat, tiba-tiba Lucy bermimpi kalau Josh datang ke apartemennya. Karena mimpi buruknya semalam, Lucy nggak sengaja memakai setelan seksi ke kantor untuk menarik perhatian Josh. Tapi bukannya tertarik, si Josh ini malah heran pada Lucy yang mengalami kejadian nggak enak karena terlalu fokus pada penampilannya. Setelah rencananya menarik perhatian Josh gagal total, Lucy kemudian bercerita tentang mimpinya semalam pada seorang pria. Hebatnya Josh bisa menebak kalau pria di dalam mimpi itu adalah dirinya, tapi Lucy berusaha untuk menyangkal. Supaya nggak ketahuan oleh Josh, Lucy akhirnya berbohong kalau dia akan berkencan dengan pria itu di sebuah bar malam ini. Kebetulan Josh juga akan berada di bar itu di waktu yang sama, dan dia ingin melihat siapa pria yang dimimpikan oleh Lucy. Nah, karena pembicaraan itu, Lucy terpaksa mendatangi Danny untuk mengajaknya berkencan di bar agar bisa membuktikan ucapannya pada Josh. Untungnya si Danny ini memiliki perasaan pada Lucy, sehingga dia setuju dan bersemangat untuk berkencan dengan Lucy nanti malam. Singkat cerita, sebelum mereka pulang, Josh sempat membawa laporan ke kantor Richard yang membuat Lucy penasaran apa yang dikerjakan oleh Josh. Sayangnya perbuatan Lucy itu ketahuan oleh Josh, tapi Lucy nggak mau ngaku kalau dia udah memeriksa laptop dan buku catatannya. Lalu begitu mereka pulang, Josh ingin menawarkan tumpangan untuk pergi ke bar bersama-sama. Namun Lucy menolaknya dengan jawaban ketus. Josh pun mulai penasaran kenapa Lucy sangat membencinya, tapi tiba-tiba Lucy malah menciumnya. Kemudian saat Josh mengantar Lucy, mereka lagi-lagi terlibat perdebatan yang membuat Lucy kesal dan turun dari mobil untuk bertemu Danny yang menunggunya. Di sana mereka berdua mulai membahas buku baru terbitan perusahaan, yang dimana Lucy dan Danny sama sekali nggak menyukai isinya yang membosankan. Lalu ketika Lucy pergi ke toilet, tiba-tiba dia bertemu lagi dengan Josh yang ingin mengembalikan dompetnya yang ketinggalan di mobil. Namun Lucy terus merasa marah pada Josh dan mengira kalau Josh udah bermain-main dengan pikirannya, sampai mereka berciuman di lift. Setelah kembali dari toilet, Lucy kembali bercerita pada Danny tentang kehidupan keluarganya di kota Vermont yang memiliki kebun stroberi. Danny pun bercerita kalau keluarganya juga memiliki sebuah peternakan dan merasa kalau kencannya malam ini dengan Lucy berjalan dengan baik. Keesokan paginya, Lucy tiba-tiba mendapat sebuah kiriman paket berupa bunga dan dia langsung mengucapkan terima kasih pada Danny. Begitu sampai di kantor, si Josh malah terlihat datang berantakan karena masih memikirkan ciuman mereka tadi malam. Karena nggak tahan bertengkar terus, Josh akhirnya ingin berdamai dengan Lucy dan nggak mau membahas persaingan mereka soal perebutan jabatan. Lucy pun meminta agar Josh menjadi teman kantor yang baik dan mulai bercerita soal kencannya semalam dengan Danny. Beberapa saat kemudian, Helen datang menemui mereka dan Lucy ingin membahas soal kegiatan para pekerja di akhir pekan. Ternyata Josh lebih dulu mengajukan agar mereka bermain paintball yang membuat Lucy kesal dan berpikir untuk mengajarnya. Singkat cerita, saat mereka tiba di arena paintball, tiba-tiba Josh melihat wajah Lucy yang pucat dan bisa merasakan kalau Lucy mengalami demam. Josh pun menyuruh Lucy untuk pulang dan beristirahat, namun dia tetap ngotot ingin ikut bermain bersama-sama. Lalu ketika mereka bermain, Lucy terkena tembakan dari salah satu rekannya, sampai Josh menjadi tameng untuk melindunginya. Dan setelah permainan itu berakhir, tiba-tiba Lucy muntah akibat demam tinggi, sehingga Josh berinisiatif untuk mengantarnya pulang.
Sesampainya mereka di apartemen, Josh langsung membantu Lucy untuk mengecek suhu badannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Gak lama kemudian, Josh datang bersama seorang dokter bernama Patrick untuk mengecek keadaan Lucy. Lalu ketika diperiksa, Lucy baru mengetahui kalau Patrick adalah kakak Josh dan mulai bercerita tentang kejadian lucu yang pernah dialami oleh Josh waktu mereka kecil. Sebelum pulang, Patrick mengingatkan Josh untuk datang ke pesta pernikahannya dengan mengajak teman wanita. Keesokan paginya, Lucy mendapati Josh yang masih berada di apartemennya dan membantunya untuk membersihkan ruangan. Lucy pun mengira kalau Josh melakukan ini untuk membuatnya mengalah pada jabatan manajer, yang tentu saja membuat Josh merasa tersinggung. Lalu ketika tiba di kantor, Lucy bertemu dengan Danny yang khawatir dengan kondisinya dan ingin mengajaknya ngedate nanti malam yang didengar oleh Josh. Namun begitu Danny pergi, Lucy juga mendapatkan hadiah dari Josh dan akhirnya dia mengetahui kalau Josh lah yang memberinya paket bunga tempo hari. Kemudian saat Lucy masuk ke ruangan Helen bercerita kalau hari ini Josh sudah mengirimkan pengajuan dirinya untuk menjadi kandidat manajer. Helen pun berharap kalau Lucy yang akan mendapatkan jabatan itu, sebab dia tidak mau Richard dan Josh yang memegang kendali penuh di perusahaan. Setelah bertemu Helen, Lucy memberikan hadiah pada Josh sebagai bentuk ucapan terima kasih dan ingin menemaninya ke pesta pernikahan Patrick. Ternyata si Josh ini cemburu karena Lucy berencana ngedate bersama Danny, dan dia ingin mengetahui apakah Lucy akan jatuh cinta saat mereka berciuman. Singkat cerita, saat mereka makan malam, saat itu juga Lucy langsung mencium Danny. Tapi dia tidak merasakan perasaan yang sama ketika mencium Josh di dalam lift. Setelah pulang dari kencan, Lucy langsung datang ke apartemen Josh. Dan kebetulan dia bertemu dengannya yang baru pulang nge-gym. Lucy pun mengatakan kalau dia tidak akan berkencan lagi dengan Danny dan mengaku kalau dia tidak merasakan apapun ketika mereka berciuman. Kemudian saat masuk ke dalam apartemen, Lucy kaget setelah melihat tempat tinggal Josh begitu rapi yang berbeda dari apartemennya. Nah, dalam perbincangan yang penuh gairah itu, Lucy tidak sengaja membahas persaingan mereka yang membuat Josh merasa tersinggung. Mereka berdua pun kembali terlibat perdebatan karena Josh tidak mau mencampur adukan perasaan pribadi dengan urusan pekerjaan mereka. Beberapa hari kemudian saat Lucy sedang membersihkan apartemen, tiba-tiba Josh datang ke tempat itu untuk mengajaknya ke pesta pernikahan Patrick. Awalnya Lucy menolak ajakan itu karena pertengkaran mereka tempo hari. Tapi Josh langsung meminta maaf dan mengingatkan kalau Lucy udah janji akan menemaninya. Singkat cerita, saat tiba di hotel, mereka bertemu dengan resepsionis yang mengatakan kalau hanya ada satu kamar kosong di tempat mereka. Sebenarnya Josh ingin memesan 2 kamar yang terpisah, tapi Lucy akhirnya setuju kalau mereka harus tidur di kamar yang sama. Nah, begitu masuk ke dalam kamar, Josh langsung mengatakan kalau mereka harus segera bersiap-siap untuk makan malam bersama keluarganya. Namun bukannya buru-buru, mereka berdua malah berpush rank Mobile Legends. Setelah selesai, Lucy tiba-tiba menjadi khawatir pada acara makan malam mereka dengan keluarga Josh. Namun Josh sudah berencana untuk mengirim pesan pada ibunya dan mengatakan kalau mereka masih di jalan karena terjebak macet. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Lucy juga mengaku kalau dia pernah mengintip pekerjaan Josh dan menjadi penasaran pada tulisan-tulisan di buku catatannya. Josh pun akhirnya jujur kalau dia selalu mencatat baju yang dipakai oleh Lucy ke kantor dan pertengkaran mereka setiap hari masalah pekerjaan. Keesokan paginya, Josh langsung mengajak Lucy ke acara pernikahan Patrick dan bertemu dengan sang ibu bernama Ellen yang sangat ramah. Lucy juga bertemu dengan ayah Josh yang bernama Anthony. Dan akhirnya upacara pernikahan Patrick pun diselenggarakan. Setelah upacara itu selesai, Lucy tidak sengaja bertemu dengan istri Patrick yang bernama Mindy, yang bercerita kalau dulu dia pernah berpacaran dengan Josh selama 1 tahun. Namun Mindy merasa hubungannya dengan Josh tidak berjalan dengan baik dan akhirnya memutuskan untuk berpacaran dengan Patrick. Setelah berbicara dengan Mindy, Lucy akhirnya menyadari kalau Mindy sengaja meninggalkan Josh demi menikah dengan Patrick yang ekonominya lebih mapan. Josh pun gak mau membahas permasalahan tersebut dan bercerita kalau Patrick adalah anak emas bagi orang tua mereka. Beberapa saat kemudian, Anthony mendapatkan kehormatan untuk memberi pidato di depan tamu. Dan akhirnya, Lucy percaya kalau Patrick adalah anak emas bagi ayahnya. Sebelum pesta itu selesai, Lucy sempat bertemu dengan Ellen yang merasa berterima kasih padanya karena bisa membuat Josh bahagia. Di sisi lain, Anthony sedang meluapkan kemarahannya pada Josh dan mengungkit masa lalunya di mana Josh tidak mau menjadi seorang dokter. Nah, karena mendengar hal tersebut, Lucy menjadi marah pada Anthony dan mengatakan kalau Josh adalah pekerja yang baik dan sangat diandalkan di perusahaan. Bahkan Lucy berani mengatakan kalau dia tidak suka pada Anthony dan segera mengajak Josh untuk pergi dari tempat itu.
Kemudian saat di perjalanan pulang, Joss akhirnya mengaku kalau dia sama sekali tidak pernah membenci Lucy sejak mereka bertemu. Dan untuk membuktikannya, Joss sengaja memilih warna cat tembok yang sama dengan mata Lucy. Bahkan memberikan nama panggilan shortcake karena mengetahui orang tua Lucy punya kebun stroberi. Karena ucapan tersebut, Lucy menjadi takut sebab mereka sedang memperebutkan jabatan untuk menjadi manajer. Namun Joss berusaha untuk meyakinkan Lucy. Beberapa hari kemudian saat di kantor, Lucy tidak sengaja mendengar pembicaraan Joss dari Richard yang tidak akan membiarkan Lucy untuk mendapatkan jabatan manajer. Lucy pun langsung pergi menemui Danny dan curhat kalau selama ini dia hanya dipermainkan oleh Joss demi sebuah jabatan. Lalu ketika mereka bertemu di kantor, Lucy kembali menunjukkan kemarahannya pada Joss dan membahas tentang pembicaraannya dengan Richard. Namun sebelum Joss sempat menjelaskan kebenarannya kepada Lucy, tiba-tiba Richard muncul untuk memberikan mereka tugas. Sejak hari itu, Lucy akhirnya berusaha mencari ide-ide bagus dan meminta bantuan Danny untuk mendesain presentasinya. Setelah itu, Lucy mulai mempresentasikan idenya di depan para dewan perusahaan untuk dinilai apakah dia layak untuk menjadi seorang manajer. Beberapa hari kemudian, Joss dan para karyawan lainnya sudah menunggu kedatangan Lucy untuk mengumumkan kalau dia terpilih menjadi manajer. Ternyata dari seminggu kemarin, Joss sudah melamar kerja di perusahaan lain dan sengaja mengkhianati Richard agar Lucy yang memenangkan persaingan mereka. Akhirnya sejak hari itu, Lucy sah menjadi manajer di perusahaan tersebut. Hubungannya dengan Joss pun masih berjalan dengan baik dan adegan tersebut sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Nah, seperti itulah alur cerita dari film The Hating Game. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.